Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tasmi Abdullah dari perwakilan kelompok 10 Angkatan 13 kelas 11B, yang mana hari ini saya akan membahas mengenai peran ilmuwan dalam transformasi e-bisnis UMKM untuk mendukung pencapaian SDGs Indonesia. Oke, yang pertama pendahuluan. Jadi UMKM sendiri atau yang kita kenal dengan unit mikro, kecil dan menengah itu menyumbang lebih dari 60% dari PDB atau produk domestik bruto dan menyerap 97% yang mana ini hampir 100% dari tenaga kerja nasional kita. Tapi di antara 60% itu hanya 30% UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital. Nah, tantangan utamanya adalah literasi digital yang rendah, modal mereka yang terbatas, dan akses internet yang belum merata. Nah, karena hal ini, transformasi digital itu kami anggap penting untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan daya saing. Lalu untuk tujuan dari penelitian ini sendiri ada tiga. Yang pertama adalah menganalisis bagaimana sih peran ilmuwan dalam memperkuat UMKM melalui transformasi dari e-bisnis. Lalu yang kedua juga menjelaskan kontribusi ilmuwan terhadap pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals yang mana dicetuskan oleh WHO. Dan yang ketiga adalah menggambarkan hubungan antara teknologi, kolaborasi, dan keberlanjutan ekonomi. Oke, jadi untuk metode penelitian yang kami pakai, ini merupakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif, analisis isi dan tematik, dengan sumber data dari jurnal-jurnal yang terindeks seperti Scopus dan Sinta, serta dari laporan-laporan Kemenkop UKM, Bappenas, OECD, dan UN, yang mana variabel utamanya ada 4 komponen ini, dan dengan konsep seperti ini. Jadi Y fungsi X1, X2, X3, X4 yang mana dalam terjadinya penguatan UMKM ini diperlukan fungsi atau peran dari masing-masing X ini. Yang pertama ada peran ilmuwan, peran transformasi e-bisnis, kolaborasi triple helix yang mana ini akan menyalurkan antara pemerintah, akademisi, dan UMKM, dan pencapaian SDGs. Jadi kami menganggap bahwa keempat X ini berperan dalam penguatan UMKM di Indonesia. Nah, hubungan fungsional antara inovasi ilmiah dan keberlanjutan ekonomi. Nah, hasil penelitian yang kami dapatkan, yang pertama UMKM itu menghadapi tantangan digitalisasi karena keterbatasan sumber daya. Lalu yang kedua adalah transformasi e-bisnis, itu terbukti meningkatkan adanya efisiensi, inovasi, dan profit bagi UMKM-UMKM yang mengambil atau menganut e-bisnis. Lalu yang ketiga adalah ilmuwan berperan sebagai agen inovasi dalam riset, pelatihan, dan kolaborasi. Dan kolaborasi triple helix antara pemerintah, akademisi, industri itu mempercepat dari adanya adopsi e-bisnis. Oke. Lalu untuk transformasi UMKM sendiri, di sini ada beberapa komponen SDG yang mana kini kita bisa baca. SDG 1 yang mana ini menyatakan tanpa adanya kemiskinan atau no poverty, itu dengan adanya kontribusi e-bisnis ini itu bisa meningkatkan pendapatan dan bisa mengentaskan kemiskinan. Kita bayangkan kalau UMKM semakin berkembang, maka kemiskinan juga bisa diberantas. Dan terdapat ada SDG 5 seperti kesetaraan gender dan SDG 8 dan 9. Oke, jadi untuk pembahasannya ternyata peran ilmuwan itu tidak hanya menciptakan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sosial dan ekonomi. Ilmuwan juga meningkatkan literasi digital, mendampingi UMKM, dan menciptakan inovasi dari berbasis riset. Lalu juga pendekatan triple helix tadi memperkuat ekosistem inovasi di nasional. Dan keberhasilan transformasi UMKM ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan riset yang aplikatif. Oke, jadi untuk kesimpulannya, jadi transformasi digital ini memperkuat UMKM secara berkelanjutan. Lalu juga ilmuwan berperan sebagai agen inovasi, pendidik, dan penghubung antar sektor. Lalu juga ada kolaborasi triple helix yang tadi antara pemerintah, akademisi, dan targetnya UMKM itu mempercepat pencapaian dari Sustainable Development Goals, khususnya dalam poin 1, 5, 8, dan 9. Dan keberhasilan tidak hanya tergantung teknologi, tetapi juga peran aktif ilmuwan dalam ekosistem digital. Oke,
Oke, dan terakhir saran adalah yang pertama penguatan pusat inovasi digital berbasis universitas, peningkatan insentif riset, terapan, dan penelitian UMKM, dukungan pemerintah dalam infrastruktur digital dan literasi nasional, serta kolaborasi berkelanjutan antara akademisi, industri, dan pemerintah. Oke, jadi terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan.